Isi catatan harian Aulia Risma mengundang keprihatinan dan kecurigaan soal perundungan yang kerap dialami para dokter muda. Lalu sebenarnya bagaimana beban seorang dokter muda di Indonesia dan apakah benar perundungan sudah jadi kultur yang mendarah daging di institusi pendidikan kedokteran? Kita akan menanyakannya langsung ke founder dari Junior Doctors Network, Andi Khomeini. Selamat malam, Dok Andi. Selamat malam, Mbak. Salam sehat. Salam sehat, Mas. Pertanyaan pertama, Mas. Ini kasus Aulia Risma ini sebenarnya jadi cerminan ya untuk institusi pendidikan, utamanya di pendidikan kedokteran spesialis. Karena ada dugaan depresi karena perundungan, tapi sebenarnya seberapa sering sih Mas Junior Doctors Network ini mendapat keluhan ataupun cerita perundungan serupa seperti yang dialami oleh Aulia Risma? Jadi gini, pertama ya, tentu kita harus dengan kasus yang terblow up sekarang, yang jadi viral saat ini, yang jadi sorotan masyarakat terkait dengan meninggalnya kolega kami, sejawat kami, Dr. Aulia Risma Lestari, itu tuh sebenarnya buat kami ya di Junior Doctor Network Indonesia itu seperti apa ya, pukulan yang dampaknya memang luar biasa ya. Sudah cukup lama sebenarnya Mbak, bahwa teman-teman itu banyak yang mencoba menceritakan kisah yang mereka alami di berbagai tempat, bahwa ada hal-hal yang tidak mengenakan yang mereka alami, ada hal-hal yang mungkin mereka itu diutus oleh, dikirim oleh keluarganya, diutus oleh daerahnya, dikirim oleh institusi asalnya itu untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kompetensi, ternyata malah di sebagian tempat, tidak semua tempat, tidak semua senter pendidikan terjadi yang seperti ini, tapi di sebagian tempat itu mereka mengalami hal-hal yang sifatnya tidak mendidik sama sekali. Jadi dikemas seolah-olah ini bagian dari pendidikan, tapi sebenarnya sangat jauh dari nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Dan ini itu memang udah cukup lama, cukup banyak. Makanya tahun lalu kalau kita ingat, dari Kementerian Kesehatan itu pun melakukan screening depresi terhadap para dokter yang mengikuti program pendidikan dokter spesialis. Kemudian kita ada deklarasi bersama untuk menghentikan bullying sebenarnya, dan itu banyak sekali center yang menyatakan oke, kami ikut untuk menolak adanya perundungan di dalam sistem pendidikan yang dibina dan dibangun. Nah, tapi memang lagi-lagi tetap saja terjadi perundungan itu, tetap saja terjadi bullying itu, karena memang tidak sistemik tapi terjadi di banyak tempat, dan ini jadi betul-betul jadi tantangan yang besar buat kita semua sih. Dok, tadi Anda sempat menyebutkan ada sejumlah perilaku tidak menyenangkan begitu yang dikemas dalam tanda kutip seolah-olah ini sebagai wujud dari pendidikan begitu. Sebenarnya perilaku apa sih Dok yang kerap terjadi di institusi pendidikan, khususnya di pendidikan spesialis begitu? Karena mungkin tidak semua orang memahami hal itu begitu, mungkin boleh dijelaskan. Betul. Jadi begini, lagi-lagi kita harus kembali ke judul dan definisi ya, bahwa ini itu adalah dokter yang dididik menjadi dokter spesialis, itu satu. Bahwa dibutuhkan kompetensi tambahan, yang dibutuhkan penambahan ilmu, wawasan, pengalaman, dan juga daya juang ya, itu juga dibutuhkan. Tapi lagi-lagi konteksnya semua adalah pendidikan. Harusnya itu disusun, dikemas dan dijalankan sesuai dengan judulnya, program pendidikan dokter spesialis. Nah, tapi kemudian lagi-lagi ini disclaimer bahwa ini tidak terjadi di semua tempat, tidak terjadi di semua center pendidikan, tidak terjadi pada semua PPDS itu tidak. Tapi cukup banyak yang mengalami. Nah, dan yang mengalami itu hanya sedikit mungkin yang berani untuk speak up ya, hanya sedikit yang berani untuk menceritakan.
kepada orang lain, karena ya ada taruhan yang mereka mesti ada hal-hal yang mereka pertaruhkan kalau mereka menceritakan itu. Dan akibatnya ya kasus-kasus kayak gini tuh tidak cukup banyak untuk disorot, tidak cukup banyak untuk kita ketahui, sporadis saja sebenarnya, tapi ya bentuknya lagi-lagi begitu itu melenceng dari yang namanya model pendidikan dokter, dan itu sifatnya sudah merundung dokter yang bersangkutan, sudah sifatnya mengintimidasi, menekan, ya di luar konteks pendidikan, maka itu sebenarnya adalah sudah merupakan bentuk dari perundungan itu sendiri dengan berbagai bentuk dan tingkatan. Tentu ini lagi-lagi harus kita kembalikan ke definisinya dan ke kesukarelaan kita, kelegowoan kita untuk mengakui dan ingin memperbaiki situasi ini. Baik, saya mau spesifik sebenarnya soal wujud konkret aksi perundungannya begitu Mas. Perilaku yang dirasa tidak keluar ataupun melenceng dari sistem pendidikan yang seharusnya diberikan begitu. Apakah memang hanya semata-mata soal fisik atau mungkin justru ada beban psikis yang diberikan? Seperti apa Mas wujud konkret aksi yang melenceng tersebut? Oke, mungkin ini harus dibikinkan survei barangkali ya Mbak, kalau memang kita ingin membreakdown ya, membuatnya menjadi lebih clear mengenai apa saja yang dialami oleh teman-teman. Karena itu tadi kita masih sulit untuk menyatakan menyajikan database bullying ini sebenarnya itu seperti apa. Karena tidak mudah untuk pada para korban perundungan itu untuk membuka apa yang mereka alami. Itu satu hal yang tidak mudah. Sama kalau boleh saya analogikan ya, ini tuh mirip dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Apakah semua korban KDRT itu berani untuk berbicara? Saya pikir hanya sedikit, karena taruhannya bisa keluarga mereka, anak dan lain sebagainya. Ini mirip dengan perundungan di dalam program pendidikan dokter spesialis. Lagi-lagi tidak semua rumah tangga terjadi KDRT dan tidak semua sentra pendidikan itu terjadi bullying. Dan bullying itu pun ada berbagai tingkatan. Untuk tahu, kita harus lakukan riset, kita harus lakukan survei, karena pengakuan-pengakuan orang per orang itu kalau ditabung, dibuka semua, kemudian kita tabulasi, kemudian kita analisis, saya pikir model bullyingnya akan sangat bervariasi. Mulai dari panggilan-panggilan yang tidak mengenakan, tidak memanusiakan. Tentu saya nggak ingin mengungkapkan panggilan seperti itu di media massa ya. Tapi di media sosial panggilan-panggilan seperti itu tuh kita bisa baca. Ada orang-orang yang sudah berani dan kita lihat kok bisa dokter itu dipanggil sehina itu salah satu bentuk yang kayak ini dididik seperti apa sih? Mau dididik jadi kayak apa dokternya sebenarnya? Mau dijadikan apa dokter itu? Mau dijadikan apa sejauh itu? Padahal kami itu sebenarnya punya satu sumpah untuk mereka yang bergelut di dalam profesi kedokteran. Sumpah dokter itu tuh menyatakan bahwa terserah mau pakai versi yang mana, kami itu mengakui, bersumpah bahwa sejawat profesional kami itu adalah saudara. Ini diperlakukan seperti saudara kandung. Ada versi lain yang menyatakan bahwa kami memperlakukan kolega kami, sejawat kami itu sebagaimana kami ingin diperlakukan. Nah, berarti perundungan bullying itu sendiri itu sebenarnya adalah pelanggaran terhadap sumpah profesi itu sendiri. Kalau kita mau menghentikan bullying itu, semua orang harus kembali kepada sumpah mereka. Kita bersumpah loh untuk memanusiakan, untuk berlaku sebagaimana layaknya kita ingin diperlakukan. Dan kita ini adalah dokter yang masyarakat mempercayakan kondisi medikal mereka itu kepada kita. Jadi baik. Empatinya harus hadir di situ. Nah, bagaimana kita mau dokter-dokter kita berempati pada saat ketika mereka dididik, mereka justru tidak diperlakukan sebagaimana layaknya manusia gitu loh. Jadi kembali ke sumpah. Saya pikir itu jawaban yang simple dan sangat mudah dikerjakan sebenarnya. Yuk kita kembali ke sumpah profesi kita. Baik. Dari banyak sisi sebenarnya yang masih bisa diperbaiki, tapi dari yang paling cepat kalau buat saya ya,
adalah bagaimana dokter-dokter itu di Indonesia itu menyadari bahwa kita itu sebenarnya pernah bersumpah untuk menghormati semua kolega sejawat kita dan memperlakukan mereka selayaknya saudara. Baik, lalu untuk memutus rantai budaya perundungan ini yang tadi Anda sebut sudah cukup lama, kemudian banyak terjadi, memang tidak terjadi di semua tempat tapi apa sebenarnya dan pihak mana saja sih dok yang sebenarnya punya peran esensial untuk memutus mata rantai kultur yang sebenarnya merugikan para dokter muda ini begitu? Saya tidak mau menyebut bahwa satu pihak itu menjadi lebih dominan dalam hal melakukan bullying dan memutuskan rantai bullying ini. Tapi kalau boleh bilang, ini PR besar yang harus dikerjakan bersama, mulai dari dokter-dokternya sendiri, ya mau dari yang junior, mau yang senior. Saya pikir kita harus kembali ke sumpah kita, itu satu. Yang kedua, pemerintah. Ya, karena kalau sifatnya internal itu mungkin kita akan bicara soal etika. Tapi pemerintah itu punya kekuatan tangan pendisiplinan dan hukum, ya. Aparat hukum juga bisa, karena buat saya perundungan itu sebenarnya bagian dari tindak pidana. Saya nggak tahu ini bahasa hukum mungkin teman-teman yang lebih paham ya. Tapi yang sifatnya intimidatif, pelecehan dan lain-lain itu kan sebenarnya kalau mau sebenarnya bisa dilaporkan ke ranah hukum kan. Nah jadi satu, introspeksi internal untuk para dokter dan tenaga kesehatan. Kita harus zero bullying lagi-lagi karena kita udah berkomitmen tahun lalu. Kemudian yang kedua, kalau memang masih ada yang outlier dari sumpah itu sendiri, memang dia nggak bisa, ya kenapa nggak kita pakai lengan hukum itu? Kenapa nggak kita pakai lengan pendisiplinan oleh pemerintah yang punya tools untuk itu? Jadi dengan cara ini kita harap benar-benar bisa meminimalkan perundungan di sistem kedokteran dan sistem kesehatan Indonesia. Ya. Baik Dok Andi. Saya sudah menangkap poin Anda. Ini kita harus potong karena durasi juga. Terima kasih Dok Andi atas cerita yang sudah disampaikan dan kita harapkan memang kasus ini membuka mata tidak hanya masyarakat Indonesia secara awam tetapi juga institusi pendidikan yang ujungnya bisa berujung begitu ya pada pembenahan segala sistem pendidikan utamanya meluruskan yang tadi disebutkan melenceng. Boleh Mas, sedikit saja Mas, kita terpantau durasi begitu. Silakan Dok. Oke, jadi tolong meskipun kasus ini jadi sorotan banyak masyarakat, tapi tetap bahwa kita tidak boleh kehilangan kepercayaan kepada dokter Indonesia. Again, itu 1% dari 100%. Jadi ada yang baik yang 99%, tolong jangan dihilangkan 99% itu karena 1% ini yang diketahuan bermasalah. Jadi sambil kami terus berbenah. Mungkin itu ya Mbak. Baik, terima kasih Founder Junior Doctor Networks, Dr. Andi Khomeini. Waktunya Talkshow Indonesia TV. Terima kasih, selamat beraktivitas, salam sehat. Salam sehat.